Bil Kak Talino, Ciramin Kak Saroga, Sengat Kak Jubata. Harus. Saya orang yang pertama menolak keras terkait 15.000 hektar lahan yang disiapkan oleh Menhan untuk warga Palestina. Dan saya mengutuk keras atas hal ini. Bila mana ini terjadi dan terus dipaksakan, maka ingat baik, kami seluruh bangsa Dayak yang ada di tanah Kalimantan akan bertindak. Ingat baik-baik itu. Jangan coba-coba untuk mengganggu ketertiban, ketentraman kami bangsa Dayak yang ada di Kalimantan. Demikian, Adil Kak Talino, Pak Juramin Kak Saruga, Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Oke, akhirnya warga Kalimantan buka suara terkait rencana pemerintah Indonesia akan menyiapkan lahan 15.000 hektar khusus untuk warga Palestina. Dan ternyata rencana ini ditolak oleh salah seorang tokoh adat di Kalimantan. Dan dia mengatakan jikalau ini dipaksakan, maka jangan salahkan kalau ini akan terjadi sesuatu. Karena tanah Kalimantan bukan tanah Palestina. Ya, bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan Palestina? Karena memang 15.000 hektar itu direncanakan untuk membuat lahan pertanian untuk mencukupkan kebutuhan pangan di Kalimantan. Apakah pemerintah itu buta? Di Kalimantan itu masih banyak loh orang yang hidupnya susah, bahkan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Apakah pemerintah tidak lihat bagaimana penderitaan warga Kalimantan yang saat ini masih tinggal di pelosok-pelosok yang di sana belum ada listriknya? Akses jalannya susah. Kenapa saya bicara begini? Saya itu pernah tinggal di Kalimantan. Jalannya banyak yang rusak. Ada yang tempat yang saya kunjungi itu tidak bisa kita menggunakan kendaraan motor atau mobil. Kita harus pakai perahu. Lalu motor kita dimuat di perahu. Lalu untuk sampai ke rumah jemaat kita harus menelusuri jalan rusak, lewat hutan-hutan, sampai ke rumahnya jemaat itu tidak ada listrik di situ. Gelap gulita. Hidup mereka sangat-sangat susah gitu loh. Bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan bagaimana mensejahterakan warga Palestina? Sedangkan warga sendiri hidupnya susah. Warga Kalimantan itu banyak yang akses jalan susah, akses listrik susah. Banyak yang hidup mereka itu masih terisolasi, yang dimana jaringannya juga di sana susah. Di beberapa wilayah, beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya merasakan bagaimana kesusahan mereka, itu tidak mudah gitu loh. Hidup mereka itu di sana penuh perjuangan, ya kan? Masuk keluar hutan untuk mendapatkan makanan. Lalu bagaimana mungkin pemerintah kuju-kuju kita akan siapkan lahan 15.000 hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina? Waduh, di mana hati nuraninya, di mana perasaan kalian, ya? Tidak adakah rasa peduli kalian kepada masyarakat kalian sendiri, lalu kalian sibuk pusing-pusing untuk memikirkan kebutuhan pangan warga Palestina gitu loh. Ini sebenarnya kita dukung sih dukung, tapi jangan kebablasan juga. Jangan sampai gara-gara kita mendukung Palestina, justru warga kita yang kesusahan. Lalu tanah 15.000 hektar yang katanya di Kalimantan Selatan kalau saya nggak salah, itu lahannya di mana? Atau jangan-jangan hutan lagi yang akan kalian babat? Hutan lagi yang akan kalian bongkar? Atau jangan-jangan tanah adat milik masyarakat lagi yang akan kalian ambil? Di mana hati nurani kalian gitu loh? Ya, di satu sisi masih banyak warga Palestina, warga Kalimantan yang mungkin tanah aja nggak punya. Dan rata-rata ya rumah di Kalimantan itu masih pakai papan.
ya masih pakai papan. Belum rumah tembok, belum rumah yang permanen, masih pakai papan yang suatu saat itu bisa rusak dan lain sebagainya gitu loh. Tetapi mereka selalu hidup di sana dengan penuh syukur, ya, walaupun tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Malah pemerintahnya memikirkan bagaimana ya supaya masyarakat Palestina itu sejahtera, bagaimana ya supaya kebutuhan pangan mereka tercukupi, bagaimana ya. Nah, kalau begitu Bapak jadi pemerintahan Palestina aja. Jangan jadi pemerintahan Indonesia dong. Kalau Anda adalah pemerintah Indonesia, seharusnya yang Anda pikirkan bagaimana kesejahteraan warga Indonesia. Seharusnya itu yang kalian pikirkan. Kesejahteraan warga Kalimantan. Kesejahteraan warga Papua yang saat ini sedang bergejolak. Kenapa mereka bergejolak? Karena mereka merasa tidak diperhatikan sama pemerintah. Indonesia sudah merdeka 70 berapa tahun sekarang ini? 78 tahun atau 80 tahun ya? 80 tahun Indonesia merdeka ini. Dan mereka masih begitu-begitu saja. Masih terisolasi, masih ketinggalan. Bensin di sana harganya sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Ya, bahkan untuk makan beras saja mereka itu mungkin syukur-syukur setahun sekali makan beras. Artinya apa? Mereka tuh hidupnya tidak sejahtera gitu loh. Mungkin inilah juga gejolak-gejolak kenapa mereka minta untuk freedom, untuk merdeka, untuk bebas. Coba pemerintah itu yang lebih bijaksana lah kalau buat program itu yang menyentuh masyarakat. Jangan buat program itu yang justru menyentuhnya warga lain, warga Palestina gitu loh. Apakah sampai segitunya kalian harus mendukung Palestina? Ya, coba kawan-kawan berikan komentar Anda di kolom komentar. Anda Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita sebagai anak bangsa. Nah, teman-teman, seperti apa yang sudah kita tonton ya, di mana ada salah satu tokoh dari Kalimantan, dia merasa keberatan dan dia angkat bicara terkait program pemerintah yang dimana 15 atau sekitar 15.000 hektar tanah di Kalimantan itu diberikan pada Palestina. Kita tidak tahu seperti apa pemberiannya, apakah diberikan secara cuma-cuma atau diberikan sebagai milik secara permanen atau bagaimana teman-teman ya. Namun teman-teman, satu hal yang perlu kita tahu bahwa di dalam negeri kita ini masih banyak yang kesusahan ya, yang kesusahan untuk mendapatkan tapak rumah misalnya, untuk mendapatkan ladang, untuk menanamkan sesuatu, untuk menanam sesuatu atau sayur mayur atau pohon-pohon apa yang layak untuk bisa jadi usaha. Nah, masih banyak warga Indonesia yang tidak memiliki tanah. Tetapi orang yang di luar negeri kita, yang begitu jauh dari negara kita, itu diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Kenapa? Karena dinilai bahwa pemerintah kasihan dengan warga Palestina yang sedang kesusahan saat ini, yang sedang menghadapi situasi perang. Seolah-olah kesusahan Palestina itu jauh lebih susah daripada kesusahan warga Indonesia sendiri teman-teman ya. Mungkin kalau dibuat survei teman-teman ya, mungkin berapa persen teman-teman ya yang dimana warga Indonesia itu berada di dalam garis kemiskinan, kesusahan, masih ada yang tidur di bawah kolong jembatan teman-teman ya. Nah, jadi ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana seharusnya mereka memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang susah, yang tidak punya tanah, yang tidak punya rumah, yang belum makan, yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini tidak dipikirkan teman-teman. Kenapa yang jauh di seberang lautan itu yang dirindukan, itu yang selalu diinginkan untuk dibantu, untuk disejahterakan. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Kenapa sampai pemerintah menutup mata terhadap kesusahan warganya sendiri, rakyatnya sendiri? Kenapa kesusahan yang dialami oleh warga Palestina sendiri itu membuat pemerintah itu
memberikan tanah seluas sekitar 15.000 hektar. Nah, teman-teman, itu bukan kecil, teman-teman. Itu cukup luas, dan itu pun kita tidak tahu tanah yang mana yang mau diberikan kepada rakyat Palestina, apakah hutan dalam bentuk hutan atau milik warga Dayak nanti, warga Kalimantan. Kita tidak tahu, masih belum tahu konfirmasinya seperti apa, perkembangan beritanya seperti apa, tetapi kita tunggu saja bagaimana nanti reaksi dari masyarakat Dayak sendiri mendengar hal ini, dan bagaimana kesimpulan mereka, dan bagaimana keputusan mereka, bahkan bagaimana tindakan mereka. Nah, jadi itu yang perlu kita tunggu, teman-teman ya. Jadi kita sudah mendengarkan dari salah satu rakyat Kalimantan tadi, warga Kalimantan yang angkat bicara soal itu, bahwa sesekali jangan sampai terjadi hal itu. Jangan coba-coba. Jika harus dipaksakan hal ini terjadi, maka rakyat Kalimantan akan bertindak tegas, teman-teman ya. Nah, karena itu daerah mereka, itu adalah tanah mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.